Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati. Semuanya saya kira dari Dirjen PHU, Badan Penyelenggara Haji, Dirut Airnav, Kemenhub, baik udara maupun darat, kemudian Dirut Pertamina, Dirut Angkasa Pura. Saya mau menekankan saja bahwa pesannya jelas bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus lebih baik tahun ini dan tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, biaya dibuat supaya masyarakat yang sedang sulit ekonominya karena kondisi global dan sebagainya, itu juga diringankan. Saya kira pesannya jelas. Nah, oleh karenanya saya terhadap para narasumber atau tamu undangan yang sekarang hadir tentang biaya penerbangan itu sekarang akan direncanakan naik, Pak. Sehingga nanti apakah yang belum ini Garuda atau maskapai maksud saya atau mungkin Pertamina atau siapa, silakan rembukan dan beri kami dokumen yang mungkin angka rinci supaya nanti kita juga ikut bisa usul gitu. Jadi direncanakan nanti akan naik 958.552. Ini menurut BPIH yang diusulkan oleh PHU. Sehingga mana ini yang tidak mendukung rencana pemerintah dalam hal ini yang disampaikan oleh Presiden. Jadi jangan-jangan Pertaminanya atau jangan-jangan Garudanya dan sebagaimana supaya jangan saling menyalahkan, silakan rebukan. Kemudian supaya tidak naik, bagaimana caranya begitu. Jadi dari 33,4 nanti akan menjadi 34,38. Ini naiknya ini per orang ya. Nah, ini saya kira menurut saya permintaan saya kami adalah ini, beri kami dokumen juga, data-data, angka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Husni, bahwa kalau perbandingannya diskon saja mungkin sepertinya besar. Tapi kalau dibandingkan dengan negara di sekitar aja kita masih terlalu tinggi. Nah, benar atau tidak dan sebagainya, beri kami bahan untuk juga bisa mengkonsolidasikan sehingga nanti ada yang rasional, meringankan, tetapi pelayanan tetap. Kemudian selanjutnya, ini yang relevan dengan Bapak Ibu yang hadir sekarang, pelayanan embarkasi dan debarkasi itu memang tidak ada kenaikan. Tapi ini yang terkait mana ini? Apa Airnav atau mungkin mana Kementerian Perhubungan atau apa? Karena ada angkanya ini 92.486 per orang dibebani. Untuk apa? Karena tadi informasinya nggak ada cas begitu. Nah, ini untuk apa gitu? Saya kira harus jelas. PHU juga harus memberikan penjelasan kalau memang ternyata memang untuk kepentingan lain. Tapi kan pihak-pihak terkait harusnya sudah paham juga. Jangan sampai ada seperti tadi disampaikan oleh Mas Pasa. Jadi free charge di sana. Tapi ternyata ada meskipun angkanya, saya kira kita tidak berdiskusi tentang angka, 13.765 itu mungkin tidak berarti. Tetapi faktanya Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen PHU itu setelah rasionalisasi itu juga hanya bisa menurunkan 20.000 kok. Artinya 20.000 itu usaha yang luar biasa. Berarti 13.700 itu juga perlu usaha bagaimana caranya. Karena di imigrasi bisa free charge. Ini kan sama-sama pemerintah nih. Dirjen imigrasi itu juga pemerintah. Dirjen PHU, Kementerian Agama juga pemerintah. Kalau di Dirjen Imigrasi bisa free charge dengan mengirim orang katanya, tidak hanya di kantor, tapi di tempat lain, saya kira Dirjen PHU mungkin juga bisa. Atau pakai skema apa seperti apa, sehingga free charge. Sekali lagi tidak mempersoalkan 13.000-nya. Tapi ini membebani, kalau dikumpulkan banyak, akhirnya kan menjadi tinggi itu. Termasuk tadi yang relevan juga dengan Bapak Ibu juga, ini tadi disampaikan oleh Bu Seli, dokumen perjalanan 308.000 itu apa? Ini karena dijumlah, itu menjadi besar, sehingga yang nggak bisa berubah, nggak bisa turun. Sekali lagi, saya kira poin-poin itu ada 14 poin di BPIH yang disampaikan oleh PHU, biaya penerbangan, bagaimana caranya lah. Kemudian pelayanan embarkasi debarkasi 92.000, kemudian keimigrasian tadi mestinya free charge tapi 13.000 masih ada, dan dokumen perjalanan
tadi saya mungkin mengulang, tetapi ini penting menurut saya karena informasi di sini tadi free charge gitu dari kementerian terkait. Terakhir tentang bis sholawat ini mungkin Dirjen PHU karena ini kebetulan ada salah satu provider bis di sana di Saudi. Direktur utamanya itu orang Indonesia. Kebetulan di dapil saya. Direktur utamanya itu orang Indonesia. Memang milik Saudi, milik perusahaan di sana, tapi direktur utamanya di sini. Sudah divisitasi oleh penyelenggara haji sini. Sudah macam-macam, tapi tidak dipakai. Padahal baru buka bisnya baru semuanya. Kenapa ada keluhan? Saya lihat di televisi, AC-nya mati, kemudian berhenti, apa segala macam. Kalau baru seperti ini, karena baru 2 tahun, dia baru 2 tahun, beli baru semua, bisnya baru semuanya, dan sudah divisitasi, tidak dipakai. Saya tidak perlu menyebut mereknya Hafilat ini, tapi direktur utamanya itu orang sini, orang Indonesia, pesek seperti kita, maksudnya bukan orang sana. Bukan. Bahasa Indonesia juga bisa, bahasa Jawa bisa juga. Orang sini, asli sini. Sekali lagi, tapi tidak digunakan. Aneh juga, kita melayani India, Bangladesh, dan sebagainya yang jorok katanya. Nah ini, kami suka sebetulnya melayani orang Indonesia, tetapi faktanya tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.